يدي الله Sahabat An-Nur ورسوله TV yang dirahmati Allah, واتقوا الله. kisah kurban tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang seorang nabi mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sosok yang sejak muda sudah berjuang menegakkan tauhid, melawan penyembahan berhala, bahkan berhadapan dengan kekuasaan zalim Raja Namrud. Hatinya senantiasa dipenuhi keyakinan hanya kepada Allah, meskipun hidupnya penuh dengan ujian yang berat. Namun, salah satu ujian terbesar yang Allah berikan kepada beliau datang setelah usianya tidak lagi muda. Nabi Ibrahim alaihi salam lama tidak memiliki anak. Doa demi doa dipanjatkan, bertahun-tahun lamanya beliau berharap Allah memberinya keturunan. Dan akhirnya, ketika sudah berusia lanjut, Allah karuniakan seorang putra yang sangat beliau cintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Bisa dibayangkan betapa besar rasa sayang Ibrahim kepada putranya itu, karena Ismail bukan sekadar anak, tapi juga buah dari doa panjang seorang ayah yang penuh kesabaran. Di tengah kebahagiaan itu, datanglah sebuah perintah yang sangat mengejutkan. Perintah yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia biasa. Allah menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan cara yang luar biasa, melalui mimpi. Dalam mimpi itu, Ibrahim alaihi salam melihat dirinya menyembelih putranya, Ismail. Pada awalnya, beliau tentu merenungkan arti mimpi tersebut. Bagi para nabi, mimpi bukanlah sekadar bunga tidur. Mimpi yang datang dari Allah adalah wahyu. Maka, ketika mimpi itu datang berulang kali di malam yang berbeda, Ibrahim alaihi salam semakin yakin bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Sahabat An-Nur TV, bayangkan sejenak betapa berat ujian itu. Ibrahim alaihi salam diminta menyembelih putra yang amat dicintainya. Anak yang lahir di usia tuanya, anak yang menjadi penyejuk mata, sekaligus harapan masa depan dakwahnya. Namun, sebagai seorang nabi yang imannya kokoh, Ibrahim alaihi salam tidak meragukan sedikit pun bahwa apa yang datang dari Allah adalah kebenaran. Disinilah letak keistimewaan seorang nabi, ketaatannya sempurna, meskipun ujian itu bertentangan dengan naluri seorang ayah. Hati Ibrahim pasti bergetar. Beliau adalah manusia, tentu ada rasa cinta, rasa sayang, bahkan mungkin rasa takut kehilangan. Tapi keimanan yang tertanam dalam dirinya jauh lebih besar daripada semua perasaan itu. Beliau lebih memilih ketaatan kepada Allah daripada mengikuti hawa nafsu atau rasa cintanya sendiri. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan sejati itu diuji ketika sesuatu yang paling kita cintai diminta oleh Allah. Ibrahim alaihi salam sudah lama menyerahkan dirinya kepada Allah, namun kali ini Allah meminta yang lebih berharga, anaknya sendiri. Maka, dengan hati yang penuh keteguhan, Nabi Ibrahim alaihi salam pun menyiapkan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Beliau tidak menunda, tidak mencari alasan, dan tidak pula menolak. Bahkan, langkah pertama yang dilakukan Ibrahim adalah mengajak Ismail bicara dengan penuh kelembutan, untuk menyampaikan mimpi itu. Sahabat sekalian, dari kisah mimpi ini kita belajar bahwa seorang hamba Allah yang sejati tidak hanya taat ketika perintah itu ringan atau mudah dilakukan, tetapi juga ketika perintah itu terasa mustahil, menyakitkan, bahkan mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi teladan terbesar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Allah, meskipun hati kita diuji dengan hal yang paling berat sekalipun. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat As-Saffat ayat 102. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ayat ini menggambarkan bahwa Ibrahim tidak langsung memutuskan sepihak, tetapi ia juga mengajak Ismail untuk memahami perintah Allah ini. Inilah puncak keimanan, seorang ayah yang tegar menerima wahyu, dan seorang anak yang dengan lapang dada siap menerima perintah Allah. Mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam bukan sekadar kisah masa lalu, tetapi juga pesan abadi bagi kita semua. Bahwa dalam hidup, Allah mungkin akan menguji kita dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Bisa jadi harta kita, keluarga kita, cita-cita kita, bahkan rasa nyaman kita. Semua itu bisa saja menjadi ujian. Apakah kita lebih mencintai dunia atau lebih mencintai Allah? Dan sahabat sekalian,
Kisah ini juga menjadi dasar syariat kurban yang kita laksanakan setiap Idul Adha. Hewan yang kita sembelih bukan sekadar ritual, tapi simbol dari keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Hewan kurban itu adalah pengingat bahwa kita pun harus siap berkorban demi Allah, meskipun terkadang berat dan penuh pengorbanan. Maka, mari kita renungkan. Jika Ibrahim alaihissalam saja rela menyerahkan putra yang paling beliau cintai, apakah kita tidak sanggup menyerahkan sedikit dari harta kita untuk berkurban? Apakah kita tidak mampu menyingkirkan ego kita, demi menjalankan perintah Allah yang jelas-jelas lebih ringan daripada apa yang diminta dari Ibrahim? Inilah makna agung dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah wahyu yang bukan hanya menguji, tapi juga melahirkan teladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpi yang berulang kali, kini tibalah saat yang paling berat dalam hidupnya. Beliau harus menyampaikan kepada putranya, Nabi Ismail alaihissalam, tentang perintah Allah yang sungguh luar biasa, perintah untuk disembelih. Bayangkanlah sejenak, bagaimana perasaan seorang ayah saat harus menyampaikan hal seperti itu. Ibrahim alaihissalam tentu merasa berat. Namun, dengan penuh kelembutan, beliau mengajak Ismail bicara. Dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikan percakapan itu. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Perhatikanlah, sahabat. Nabi Ibrahim tidak langsung memaksakan kehendaknya. Beliau tidak serta-merta membawa Ismail ke tempat penyembelihan. Tetapi beliau membuka ruang bicara, mengajar Ismail untuk memahami, agar anaknya tahu bahwa ini bukan keinginan seorang ayah, melainkan perintah Allah. Lalu, bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Jawaban itulah yang menjadi bukti keimanan luar biasa seorang anak muda yang masih belia. Dalam lanjutan ayat itu disebutkan, ia berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah. Sahabat sekalian, kalimat sederhana itu mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Seorang anak yang tahu dirinya akan disembelih oleh ayahnya sendiri, bukannya menolak, bukannya menangis, bukannya melarikan diri, tetapi justru menerima dengan ikhlas, bahkan menyemangati ayahnya untuk tetap taat kepada Allah. Inilah keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau memahami bahwa hidup dan mati semuanya milik Allah. Jika Allah memerintahkan agar dirinya disembelih, itu berarti ada hikmah besar di baliknya. Beliau percaya sepenuhnya bahwa apapun perintah Allah pasti baik, meskipun terlihat berat dan menyakitkan. Sahabat An-Nur TV, disinilah letak teladan yang sangat agung. Nabi Ismail alaihissalam masih muda, sebagian riwayat menyebutkan usianya sekitar 13 tahun, sebagian menyebutkan remaja yang baru beranjak dewasa. Namun, pada usia semuda itu, beliau sudah menunjukkan keimanan yang begitu kokoh. Ia tidak ragu menyerahkan nyawanya sendiri demi ketaatan kepada Allah. Bandingkanlah dengan anak muda zaman sekarang, yang kadang sulit taat meski hanya untuk salat 5 waktu. Sementara Ismail, dengan tenang dan yakin, menyerahkan dirinya untuk sebuah ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar ibadah harian. Sikap Nabi Ismail alaihissalam juga mengajarkan kepada kita arti sabar yang sejati. Sabar bukan hanya menahan amarah atau menunggu dalam kesulitan, tetapi sabar adalah ketika kita menerima ketentuan Allah dengan hati lapang, meskipun ketentuan itu bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Bayangkanlah, jika kita berada di posisi Nabi Ismail. Apakah kita mampu berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah perintah Allah itu, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar"? Atau justru kita akan menolak, memberontak, bahkan menuduh ayah kita kejam? Nabi Ismail tidak sedikit pun menyalahkan ayahnya. Ia tahu bahwa ayahnya hanyalah hamba Allah yang taat. Ia sadar bahwa yang memerintahkan bukan manusia, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Dengan keyakinan itulah, keikhlasan itu lahir. Sahabat sekalian, kisah ini juga memberi pelajaran besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Seringkali, kita diuji dengan hal-hal kecil, tetapi kita begitu sulit menerima.
Kita kehilangan sedikit harta, kita mengeluh. Kita gagal dalam sebuah rencana, kita marah. Kita ditimpa sakit, kita merasa Allah tidak adil. Padahal, Nabi Ismail alaihissalam rela kehilangan nyawa demi menjalankan perintah Allah, dan beliau tetap sabar serta ikhlas. Kisah Nabi Ismail mengajarkan bahwa ketaatan tidak bisa ditawar-tawar. Jika Allah memerintahkan, tugas kita hanyalah menjalankan, bukan berdebat atau mencari alasan. Keikhlasan dan kesabaran Nabi Ismail adalah teladan yang abadi bagi setiap muslim, khususnya para pemuda, agar sejak muda sudah terbiasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sahabat An-Nur TV, bayangkan betapa indahnya pertemuan dua hati yang penuh iman ini. Seorang ayah yang siap melaksanakan perintah Allah, dan seorang anak yang ikhlas menerima keputusan Allah. Inilah titik puncak dari ujian cinta sejati. Apakah cinta kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada anak, harta, dan diri sendiri? Maka, ketika kita melaksanakan ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha, janganlah hanya melihatnya sebagai penyembelihan hewan semata. Tetapi jadikanlah ia simbol dari keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam. Hewan yang kita sembelih itu adalah lambang dari segala sesuatu yang kita cintai, yang kita korbankan demi ketaatan kepada Allah. Semoga kita bisa meneladani Ismail, anak muda yang sabar, ikhlas, dan taat sepenuh hati. Karena sesungguhnya, keberkahan hidup ada pada kerelaan hati untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tanpa ragu dan tanpa syarat. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, kita telah menyimak bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah melalui mimpi, dan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kini, mari kita masuk ke bagian yang paling menggetarkan hati, yaitu ujian ketundukan terbesar dalam sejarah manusia. Sebuah ujian yang tidak hanya menyentuh sisi keimanan, tetapi juga sisi kemanusiaan terdalam. Bayangkanlah, seorang ayah tua yang sangat mencintai anaknya. Seorang anak muda yang penuh harapan, masa depan, dan cita-cita. Lalu Allah menguji keduanya dengan perintah yang amat berat, penyembelihan seorang anak oleh tangan ayahnya sendiri. Sahabat sekalian, Allah ingin menunjukkan kepada manusia, siapakah hambanya yang benar-benar tunduk dan patuh tanpa syarat. Inilah puncak dari makna Islam itu sendiri, yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan tidak ada kisah yang lebih menggambarkan makna Islam secara sempurna, selain kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan hati yang teguh, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya menuju tempat penyembelihan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka berjalan ke lembah Mina, tempat yang kelak menjadi lokasi disyariatkannya ibadah haji. Bayangkan langkah kaki mereka berdua. Ibrahim berjalan dengan hati penuh doa, Ismail melangkah dengan jiwa yang lapang. Keduanya sama-sama yakin bahwa yang mereka jalani adalah perintah Allah. Dalam perjalanan itu, setan tidak tinggal diam. Ia datang menggoda Ibrahim, membisikkan rasa ragu. "Bagaimana mungkin engkau menyembelih anakmu sendiri? Bukankah itu anak yang paling engkau cintai? Bukankah Allah Maha Pengasih? Mengapa engkau mau melakukan ini?" Namun, Ibrahim mengusir setan itu, melempari dengan batu kecil, tanda penolakan. Demikian pula ketika setan menggoda Ismail, ia pun menolaknya dengan tegas. Dari sinilah kemudian lahir salah satu manasik haji, yaitu melempar jumrah, sebagai simbol mengusir godaan setan yang berusaha menggagalkan ketaatan. Sahabat An-Nur TV, tibalah saat itu. Ibrahim menyiapkan tempat untuk penyembelihan. Ismail diminta berbaring dengan tenang. Bahkan menurut riwayat, Ismail meminta kepada ayahnya beberapa hal agar penyembelihan berjalan dengan baik. Agar wajahnya ditutupi, supaya ayahnya tidak melihat wajahnya saat menyembelih dan hatinya tidak goyah. Agar bajunya ditanggalkan, supaya darahnya tidak menodai pakaian yang akan dikenakan saudaranya kelak. Agar ikatannya diperkuat, supaya ia tidak bergerak saat pisau menyayat lehernya. Subhanallah. Betapa tabahnya seorang anak muda yang akan disembelih. Betapa sabarnya seorang ayah yang harus melaksanakan perintah Allah. Inilah momen yang membuat seluruh malaikat tertegun.
Langit dan bumi seakan menyaksikan peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seorang ayah dan anak yang sama-sama rela menyerahkan diri sepenuhnya demi ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim kemudian meletakkan pisau tajam di leher anaknya. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan basmalah dan menggerakkan pisaunya. Namun, sahabat sekalian, apa yang terjadi? Pisau itu tidak melukai sedikit pun. Pisau yang biasanya tajam, kali ini tumpul di bawah kekuasaan Allah. Berkali-kali Ibrahim mencoba, berkali-kali pula pisau itu tidak bekerja. Mengapa demikian? Karena Allah ingin memperlihatkan bahwa ketaatan mereka sudah sempurna. Allah tidak membutuhkan darah Ismail, Allah tidak membutuhkan pengorbanan fisik itu. Yang Allah kehendaki hanyalah bukti ketundukan hati mereka berdua. Dan ketika ujian itu telah mereka lalui dengan sempurna, Allah pun menurunkan wahyu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat As-Saffat, 107. Maka, turunlah seekor domba kibas yang besar, putih, dan gemuk, sebagai ganti Nabi Ismail. Ibrahim pun menyembelih domba itu sebagai tanda diterimanya pengorbanan mereka. Sahabat sekalian, inilah ujian ketundukan terbesar dalam sejarah manusia. Ujian yang tidak hanya melibatkan akal, tetapi juga hati, cinta, dan rasa. Ibrahim dan Ismail lulus dengan gemilang, karena mereka memilih Allah di atas segalanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman sejati bukan sekadar di lisan, tetapi dibuktikan dengan ketaatan, meski harus berhadapan dengan sesuatu yang paling kita cintai. Harta, keluarga, bahkan nyawa, semuanya milik Allah. Jika Allah memerintahkan, maka tidak ada alasan untuk menolak. Itulah sebabnya, ibadah kurban yang kita jalankan setiap Idul Adha bukanlah sekadar menyembelih hewan. Ia adalah simbol dari penyerahan total seorang hamba kepada Allah. Seekor kambing, sapi, atau unta yang kita sembelih adalah tanda bahwa kita rela mengorbankan sebagian harta, sebagian rasa cinta kita, demi taat kepada Allah. Sahabat An-Nur TV, mari kita renungkan sejenak. Jika Ibrahim rela menyerahkan anaknya, dan Ismail rela menyerahkan nyawanya, apakah kita tidak sanggup menyerahkan sedikit saja dari yang kita miliki? Apakah kita masih merasa berat mengeluarkan sebagian harta untuk berkurban? Apakah kita masih enggan meninggalkan perbuatan dosa, padahal itu jauh lebih ringan daripada ujian yang dihadapi Ibrahim dan Ismail? Kisah ini mengingatkan kita, bahwa hakikat hidup seorang muslim adalah tunduk total kepada Allah, tanpa syarat, tanpa tawar-menawar. Itulah ujian ketundukan terbesar, dan itulah makna sejati dari kata Islam. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah. Setelah kita melihat betapa besar ujian ketundukan yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kini kita sampai pada bagian yang paling indah dan menenangkan hati, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap ketaatan, setiap pengorbanan, dan setiap ketulusan yang dilakukan seorang hamba tidak akan pernah sia-sia. Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Adil. Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang ikhlas dalam ketaatan menjadi rugi. Sahabat sekalian, mari kita bayangkan kembali suasana pada saat itu. Nabi Ibrahim telah menundukkan dirinya sepenuhnya. Nabi Ismail telah menyerahkan jiwanya sepenuhnya. Pisau sudah diletakkan di leher Ismail, dan gerakan penyembelihan pun sudah dilakukan. Namun, dengan kekuasaannya, Allah menahan tajamnya pisau itu. Mengapa? Karena Allah hanya menginginkan bukti ketaatan, bukan darah Ismail. Allah tidak membutuhkan pengorbanan fisik. Allah hanya ingin melihat sejauh mana hambanya lebih mengutamakan perintahnya daripada cinta duniawi. Maka, ketika ketundukan itu sudah sempurna, ketika Ibrahim dan Ismail lulus dalam ujian terberat dalam hidup mereka, Allah pun memanggil dengan kalimat yang penuh kemuliaan. Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat, 104-105. Subhanallah. Allah sendiri yang memuji Nabi Ibrahim. Bayangkan, sahabat sekalian, betapa besar kedudukan seorang hamba ketika ia mendapat pujian langsung dari Rabb semesta alam.
Inilah ganjaran yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Dan sebagai bukti kasih sayangnya, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Saffat ayat 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka, turunlah seekor domba kibas yang besar, putih, dan gemuk. Hewan itu menjadi pengganti Nabi Ismail. Ibrahim pun menyembelih domba tersebut dengan penuh rasa syukur. Inilah tanda nyata bahwa Allah menerima pengorbanan dan keikhlasan keduanya. Sahabat An-Nur TV, peristiwa ini adalah puncak kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah menguji dengan sesuatu yang sangat berat, tetapi ketika hambanya sabar dan taat, Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan Ismail, tetapi juga menjadikan kisah ini sebagai syariat mulia yang akan diingat sepanjang zaman. Dari peristiwa inilah, lahir syariat ibadah kurban yang kita laksanakan setiap Idul Adha. Hewan yang kita sembelih bukan sekadar daging yang dibagi-bagikan, tetapi simbol dari pertolongan Allah. Simbol bahwa Allah mengganti pengorbanan yang berat dengan sesuatu yang lebih ringan, tetapi tetap bernilai besar di sisinya. Sahabat sekalian, ada pelajaran yang sangat penting di sini. Allah tidak membiarkan kita sendirian dalam menghadapi ujian. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Setiap ketaatan pasti ada pertolongan. Namun, pertolongan itu baru datang setelah kita benar-benar ikhlas dan sabar menjalani ujian. Perhatikanlah urutannya. Pertama, Allah memberi perintah yang sangat berat. Kedua, Ibrahim dan Ismail menunjukkan ketaatan penuh. Ketiga, setelah ketaatan itu sempurna, barulah pertolongan Allah datang. Ini adalah hukum kehidupan. Kita tidak bisa berharap pertolongan Allah tanpa terlebih dahulu membuktikan kesungguhan kita dalam taat kepadanya. Inilah pesan besar dari pertolongan Allah dalam kisah Nabi Ibrahim. Jika kita taat, Allah pasti menolong. Jika kita ikhlas, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Jika kita sabar, Allah pasti memberikan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Sahabat An-Nur TV, mari kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak ujian yang kita hadapi, mungkin berupa kesulitan ekonomi, masalah keluarga, sakit, atau cobaan hidup lainnya. Seringkali kita merasa berat, merasa tidak sanggup. Namun, ingatlah bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Hanya saja, Allah ingin melihat dulu seberapa besar kesungguhan kita dalam sabar dan taat kepadanya. Kalau Nabi Ibrahim dan Ismail saja diuji dengan nyawa, lalu Allah memberikan pertolongan dengan mengganti Ismail dengan seekor domba, maka ujian-ujian kita tentu lebih ringan daripada itu. Tinggal pertanyaannya, apakah kita mau bersabar dan tetap taat, atau justru berputus asa dan berpaling dari Allah? Kisah pertolongan Allah kepada Ibrahim dan Ismail adalah tanda cintanya kepada hamba-hambanya. Allah tidak pernah berniat menyakiti, tetapi justru mendidik agar kita naik derajat, menjadi hamba yang lebih mulia. Maka, setiap kali kita melaksanakan kurban, ingatlah peristiwa ini. Ingatlah bahwa hewan yang kita sembelih adalah simbol pertolongan Allah. Hewan itu adalah pengingat bahwa Allah mengganti sesuatu yang berat dengan sesuatu yang lebih ringan. Bahwa Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Sahabat sekalian, pertolongan Allah adalah janji yang pasti. Dan kisah Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail adalah bukti nyata, bahwa siapapun yang taat sepenuh hati, pasti akan mendapat pertolongan itu. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah. Setelah kita mengikuti kisah luar biasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, kini tibalah saatnya kita merenungkan, apa makna kurban bagi kita hari ini? Kisah pengorbanan ayah dan anak itu bukan sekadar cerita masa lalu. Bukan hanya kisah yang diceritakan ulang setiap Idul Adha. Tetapi ia adalah pelajaran abadi yang Allah wariskan untuk seluruh umat manusia, agar kita mengambil hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Allah menjadikan peristiwa itu sebagai syariat yang terus hidup hingga akhir zaman, yaitu ibadah kurban. Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia menyembelih hewan kurban, kambing, sapi, atau unta. Dari Asia hingga Afrika, dari Timur Tengah hingga pelosok Nusantara, gema takbir berkumandang dan hewan kurban disembelih dengan penuh rasa syukur.
Namun sahabat sekalian, kita harus ingat, kurban bukan hanya soal daging. Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa inti dari kurban bukanlah hewan yang disembelih, bukan pula daging yang dibagi-bagikan. Yang Allah lihat adalah ketakwaan. Apakah kita ikhlas? Apakah kita rela berkorban sebagian dari apa yang kita cintai demi Allah? Apakah kita menjadikan kurban sebagai tanda ketaatan, bukan sekadar ritual tahunan? Sahabat An-Nur TV, makna kurban hingga kini bisa kita pahami dalam beberapa hal. Pertama, kurban adalah simbol keikhlasan. Sebagaimana Ibrahim dan Ismail ikhlas menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, demikian pula kita dituntut ikhlas ketika berkurban. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena gengsi, tetapi semata-mata karena Allah. Kedua, kurban adalah bukti ketakwaan. Orang yang beriman tidak akan segan mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, meskipun harga hewan itu cukup mahal. Mengapa? Karena ia yakin bahwa apa yang ia keluarkan akan Allah ganti dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, kurban adalah wujud kepedulian sosial. Daging kurban tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi dibagi kepada keluarga, tetangga, dan terutama fakir miskin. Dengan berkurban, kita belajar berbagi, kita belajar peduli, kita belajar merasakan nikmatnya memberi kepada sesama. Keempat, kurban adalah pengingat tentang hakikat hidup. Hidup kita adalah pengorbanan. Kita tidak bisa meraih ridha Allah tanpa rela mengorbankan sebagian yang kita cintai. Waktu, tenaga, harta, bahkan perasaan. Kurban mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi juga memberi dan berkorban. Sahabat sekalian, ibadah kurban juga mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat pada dunia. Lihatlah, seekor hewan yang sehat, gemuk, dan bernilai tinggi, kita sembelih bukan untuk bermegah-megahan, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, harta sebesar apapun pada akhirnya hanyalah alat, bukan tujuan. Lebih dari itu, kurban juga melatih kita untuk menundukkan hawa nafsu. Karena pada dasarnya, hewan yang kita sembelih itu adalah simbol dari hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita mengangkat pisau dan menyebut nama Allah, seakan-akan kita sedang berkata, "Ya Allah, aku sembelih keangkuhanku, aku sembelih keserakahanku, aku sembelih sifat burukku, agar yang tersisa hanyalah ketaatan kepadamu." Inilah makna terdalam dari kurban. Bahwa ia bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi menyembelih segala sifat buruk yang ada dalam diri kita. Sahabat An-Nur TV, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar memahami makna kurban? Apakah kita berkurban hanya karena ikut-ikutan, atau benar-benar karena cinta kepada Allah? Apakah kita rela melepaskan sesuatu yang kita cintai, atau masih terikat erat pada dunia? Kurban adalah cermin bagi hati kita. Ia menunjukkan sejauh mana kita siap berkorban untuk Allah. Dan kurban adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana Ibrahim dan Ismail mendekat kepada Allah dengan ketaatan mereka. Oleh karena itu, sahabat sekalian, setiap kali kita mendengar takbir Idul Adha, setiap kali kita menyaksikan hewan kurban disembelih, ingatlah kembali kisah besar itu. Ingatlah bagaimana Ibrahim diuji dengan anaknya, dan bagaimana Ismail rela menyerahkan dirinya. Ingatlah bagaimana Allah mengganti dengan pertolongannya, lalu menjadikan kurban sebagai ibadah yang penuh makna. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas, sabar, dan taat. Dan semoga setiap hewan kurban yang kita sembelih menjadi saksi ketaatan kita di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Karena pada akhirnya, sahabat An-Nur TV, kurban bukan hanya tentang Ibrahim, bukan hanya tentang Ismail. Kurban adalah tentang kita. Tentang sejauh mana kita meneladani keikhlasan mereka, dan sejauh mana kita siap menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah.